Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Mom Love Channel. Kali ini saya mau sharing sedikit pengalaman, tips, dan serba-serbi di persahaman yang mudah-mudahan bisa memberi insight dan ada manfaatnya buat yang pemula banget khususnya. So, keep on watching! Pertama-tama, saya ucapkan selamat buat yang nonton video ini karena berarti sudah tertarik dengan dunia saham dan sedikit banyak pasti sudah belajar tentang apa itu saham, dan itu juga berarti mulai melek finansial atau melek investasi. Nah, saya mau berbagi tentang keresahan yang biasanya dialami para newbie nih. Kebingungan pertama para pemula yaitu mau pakai sekuritas apa. Biasanya kalau kita sudah mulai tertarik untuk investasi saham, pasti sudah mulai cari-cari info tentang perusahaan sekuritas kan? Saat ini ada beberapa perusahaan sekuritas ternama yang mempunyai plus minus masing-masing. Datanya bisa kita cari di internet karena memang sudah banyak sekali yang mengulas tentang kelebihan kekurangannya apa, fee jual belinya berapa, deposit awalnya berapa, dan lain-lain. Nah, tipsnya adalah tentu harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Karena memang ada perusahaan sekuritas yang mengharuskan deposit awal dengan jumlah nominal tertentu, ada juga yang free deposit, ada yang pembuatannya bisa full online, tapi ada juga yang harus mengirimkan berkas dan lain-lain. Tapi semua itu yang paling penting adalah perusahaan sekuritas tersebut harus sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Begitu kita sudah menentukan satu perusahaan sekuritas dan melakukan proses pendaftaran, sebagai pemula ada juga nih perasaan was-was, ini beneran nggak ya? Ini aman nggak ya? Apalagi kalau proses pendaftarannya itu dilakukan secara full online, karena kita harus mengisi data pribadi, termasuk nama ibu kandung yang sangat konfidensial. Tapi jangan khawatir karena perusahaan sekuritas ini sama halnya seperti bank juga sudah terjamin oleh OJK, jadi sudah seharusnya kita percaya karena memang legal dan dijamin oleh pemerintah. Yang harus diperhatikan adalah maraknya penipuan yang mengatasnamakan perusahaan sekuritas. Misalnya nih, kalau kita komen di Instagram resmi perusahaan sekuritas, misalnya nanya kapan akun kita jadi, kenapa transfer nggak masuk-masuk, dan lain-lain, itu kadang suka ada aja kan akun Instagram yang DM kita atau follow kita, ngaku-ngaku bagian dari perusahaan sekuritas itu, ngaku-ngaku CS-nya lah, dan banyak lagi deh modus yang lainnya. Disinilah kita perlu hati-hati jangan sampai memberi informasi pribadi atau bahkan sampai mentransfer sejumlah uang. Jangan karena kita kurang sabar mau akunnya cepet-cepet jadi, tapi malah kita kena tipu. Jadi selalu kontak CS resmi dari perusahaannya langsung ya. Saat akun sudah jadi, aplikasi tradingnya juga sudah ready, biasanya ada juga nih pemula yang mikir-mikir dulu untuk transfer ke RDN. Karena mikir juga, ini aman nggak ya? Ini bakal hilang nggak ya uangnya? Ini beneran masuk nggak ya ke rekeningnya? Hal ini wajar karena baru pertama kali dan menyangkut uang juga kan. Tapi jangan khawatir, RDN ini aman walaupun mungkin kadang ada delaynya. Tapi ini aman sama halnya seperti rekening bank pada umumnya. Kebingungan pemula berikutnya yaitu mau beli saham apa. Di tahap ini pemula itu biasanya maju mundur, kelamaan mikir, dan ragu-ragu. Lalu mulai cari info-info referensi saham, kira-kira apa yang bakal naik atau apa ya kira-kira yang bakal untung. Nah, cari-cari infonya itu bisa ke YouTube, ke Instagram, atau ke Telegram yang mereka ikuti, atau bisa juga ikut rekomendasi teman. Nah, dari rekomendasi, dari referensi tadi, akhirnya mulai nih beli 1 lot, 2 lot, coba dulu, cek ombak deh ya. Ternyata untung. Dari situ akhirnya mulai beli lagi, nambah lot, 5 lot, 10 lot. Ternyata untung lagi. Dari sini biasanya mulai makin percaya nih dengan orang yang kasih rekomendasi. Makin percaya diri, bahkan overconfidence. Ternyata gampang ya nyari cuan di saham. Dan karena memang sifat manusia itu greedy, akhirnya ada juga yang all in, HK, pakai dana darurat, jual ini itu, bahkan ada juga yang dari pinjaman, macam-macam deh. Kalau ada pemula yang langsung dapat untung besar, alhamdulillah. Mungkin itu yang dinamakan beginner's luck ya, yaitu keberuntungan buat pemula. Tapi kalau kemudian harga mulai turun, kemudian kita loss besar, disinilah mulai terjadi kepanikan. Kok nggak sesuai harapan ya? Bingung lagi mau cut loss atau jual rugi, tapi nanti takut harganya naik lagi. Tapi kalau didiamkan aja kok tambah turun, tambah rugi, tambah banyak lossnya. Di sini secara psikologis pemula mulai kena nih, apa ya istilahnya, kena mental ya. Mulai nggak enak makan, nggak enak tidur, mikirin saham merah yang tambah dalam, tambah minusnya banyak, ruginya banyak lagi. Apalagi kalau dananya itu berasal dari pinjaman, ini bisa sangat-sangat stres sih.
Akhirnya ada yang cut loss dengan rugi yang besar atau pasrah sahamnya nyangkut jadi investor dadakan. Tips yang mungkin bisa diperhatikan, yang pertama transaksi dalam jumlah kecil dulu karena kita masih coba-coba dan biasanya pengetahuan kita juga masih terbatas kan. Yang kedua, pakai uang atau dana dingin, yaitu uang yang ibaratnya kita siap hilang atau siap rugi, bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, uang kuliah, apalagi hasil dari pinjaman. Karena hal ini akan sangat berpengaruh ke psikologi seorang trader atau investor. Bayangin aja kalau saham lagi turun, atau kita rugi, kita pakai uang dingin aja itu udah kepikiran kan, apalagi kalau dananya itu dari hasil pinjaman atau kebutuhan kita sehari-hari. Ketiga, tentukan dulu mau jadi trader atau investor nih, karena keduanya itu punya trading plan yang berbeda, bahkan ada yang berlawanan. Seringkali kalau kitanya masih belum jelas mau jadi investor atau trader, langkah yang kita ambil itu juga jadi ikutan gak jelas. Nah terakhir, tentunya belajar dulu baru mulai transaksi saham. Tapi kayaknya jarang banget ya pemula yang melakukan ini. Ya mungkin ada, tapi perbandingannya 1:100 atau 1:1000. Dari kejadian tadi, yang sahamnya nyangkut, ada yang cut loss atau rugi besar, biasanya para newbie ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, newbie yang menyalahkan dunia pasar modal karena merasa kecewa, merasa tertipu, akhirnya beranggapan saham ini investasi bodong, judi, dan sejenisnya. Padahal caranya aja yang salah ya. Nah, seringkali yang kayak gini akhirnya menimbulkan persepsi yang salah tentang saham di masyarakat luas. Yang kedua, newbie yang menyalahkan orang lain karena ikut rekomendasi teman, saran dari teman, atau rekomendasi dari orang lain yang dia lihat di Instagram atau YouTube. Lalu kemudian sahamnya itu turun, loss, atau nyangkut. Akhirnya dia menyalahkan orang yang dia ikutin itu. Suka lihat kan, kadang ada aja tuh komen di YouTube atau di Instagram yang menyalahkan bukan influencer lah, para penggiat saham karena saham yang dia beli itu akhirnya nyangkut atau rugi. Padahal para penggiat saham itu belum tentu ngajak dia untuk ikutan beli ya, karena biasanya itu selalu ada tulisan disclaimer on. Yang ketiga, newbie yang menyalahkan diri sendiri. Kayak, kenapa ya main ikut-ikutan aja, kenapa nggak mikirin resikonya, kenapa nggak mikir gimana kalau seandainya malah jadi rugi. Nah, biasanya dengan menyalahkan diri sendiri ini, kita jadi introspeksi, jadi evaluasi, kenapa bisa salah, salahnya di mana, dan harus bagaimana. Memang ya, seringnya kita itu harus ngerasain loss dulu, harus ngerasain yang pahit-pahit dulu, baru mau mikir buat belajar. Tapi nggak apa-apa, newbie yang mau evaluasi diri ini berarti sudah selangkah lebih maju. Nah, kita beruntung hidup di zaman dimana semua informasi itu bisa didapat dengan mudah. Jadi yang mau belajar gratis itu sudah banyak banget yang bersedia sharing ilmunya, baik di YouTube, di Instagram, di Telegram, dan lain-lain. Bisa dicek-recek dulu yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang perlu diperhatikan adalah harus berhati-hati karena tingginya minat masyarakat terhadap persahaman ini banyak juga yang menyalahgunakan. Ada yang modal titip dana, jadi kita titip uang kita, nanti akan dibelikan saham yang dijanjikan returnnya itu bisa puluhan %, tapi ternyata penipuan. Ada juga yang mengatasnamakan penggiat saham yang sudah terkenal, tapi ujungnya itu penipuan juga. Jadi harus selalu cross-check kebenarannya dan pakai logika juga ya. Kita harus waspada terhadap apapun, apalagi kalau diiming-imingi untung besar. Jangan sampai karena pengen cepet-cepet cuan, akhirnya malah memilih cara yang salah. Buat yang tidak bisa belajar sendiri karena ada keterbatasan waktu atau kendala lain, saat ini juga sudah banyak banget ya kelas-kelas yang ngajarin saham, tinggal dipilih aja mana yang sesuai dengan kondisi dan juga yang paling sreg di hati. Nah, sebagai pemula, biasanya kita awalnya itu kan follow banyak konten-konten mengenai persahaman ini ya. Nah, nanti lama-lama kita akan menemukan mana yang cocok dengan kita. Makanya menurut saya kalau kita sudah menemukan beberapa sumber belajar yang cocok, lebih baik kita ikuti yang itu aja. Karena kalau terlalu banyak, itu malah membuat kita nggak fokus. Too much information kadang juga malah ngedistract ya. Berikutnya, kalau kita sudah berkeinginan untuk belajar dari orang lain yang tidak gratis, tentu kita harus menyiapkan dananya dan mengubah mindset kita. Kita harus berpikir bahwa biaya ini bukan sekedar biaya, tapi merupakan investasi ilmu. Kita juga harus menghargai value orang yang mau ngajarin kita kan. Ibaratnya lebih baik kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan ilmu daripada kita mengeluarkan uang karena loss di market.
Nah, sekarang tips untuk yang mau atau sedang belajar saham. Yang pertama, belajarnya secara bertahap. Maksudnya, belajar dari dasar-dasar dulu sesuai dengan level kita sebagai newbie. Ibarat bangunan, pondasi itu sangat penting ya. Misalnya nih, bagaimana juga kita bisa tahu kapan jual, kapan beli, kalau support resisten aja kita belum paham. Atau bagaimana kita bisa tahu tren saham kalau kita belum kenal dengan candlestick. Dan lain-lain itu hanya sekedar contoh. Intinya menurut saya bagaimanapun orang yang belajar dari basic pasti kedepannya lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu baru tentang saham. Karena ilmunya itu kan luas banget. Kalau kita belajarnya loncat-loncat, kemungkinan akan ada miss-nya. Jadi lebih baik belajarnya itu secara bertahap. Yang kedua, karena belajarnya mesti bertahap tadi, berarti ya harus sabar dan tekun, karena semuanya itu butuh proses. Dulu saya kira kalau nggak cepet-cepet beli, bakal ketinggalan nih, nggak akan ada chance lagi. Tapi ternyata market saham itu bukan maraton. Maksudnya kondisinya itu nggak akan selamanya naik atau nggak akan selamanya bullish. Di setiap kenaikan juga ada koreksinya, setiap kenaikan juga bakal ada turunnya, makanya peluang di saham itu akan selalu ada. Jadi harus sabar dan tekun dalam mempelajari satu materi sampai paham banget ya. Jangan sampai baru setengah jalan. Misalnya lagi belajar metode A, terus ngeliat temen cuan di metode B, langsung pindah ke metode B. Kalau kayak gini nggak tuntas-tuntas ya belajarnya. Lebih baik memasteri satu ilmu daripada banyak ilmu tapi setengah-setengah. Ketiga, belajar sesuai dengan kondisi masing-masing. Apakah mau memilih menjadi investor atau trader? Misal mau menjadi investor ya pelajari hal-hal yang terkait dengan investing terlebih dahulu. Atau yang memilih menjadi trader pun harus memilih metode apa yang sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, kalau yang memilih menjadi scalper itu harus punya banyak waktu buat mantengin running trade. Kalau misalnya punya pekerjaan utama, misalnya pegawai kantoran, mau jadi scalper, wah itu bisa bakal kacau banget sih ya. Setahu saya, subscriber saya ini rata-rata di usia produktif yang bagus banget buat mengembangkan diri, baik secara pengetahuan maupun sumber penghasilan. Ada yang masih pelajar dan mahasiswa, salut banget, masih muda, sudah melek finansial, masih banyak waktu dan tenaga buat belajar, trial error. Ingat, your actions today will determine your future, jadi lebih rajin lagi. Dan kalau ada kelas-kelas keuangan, jangan ragu untuk diambil, atau kalau yang kampusnya ada KSPM, itu juga bagus banget buat diikutin. Selain itu, mayoritas subscriber pastinya yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, otomatis sudah punya penghasilan sendiri, ruang geraknya lebih bebas, tapi tetap semangat juga belajarnya, lebih cermat lagi dalam memilih langkah investing atau tradingnya, karena kan sudah capek-capek cari uang, punya tanggungan juga, jadi harus dipikirkan setiap keputusannya. Yang lainnya ada pengusaha UKM, ibu rumah tangga, freelancer, dan masih banyak lagi. Saya mau mengencourage semuanya, siapapun, untuk meramaikan pasar modal Indonesia dan mendapatkan keuntungan dari saham karena kita semua mempunyai peluang yang sama. Tapi ingat, pasar modal bukan merupakan tempat atau jalan instan untuk cepat kaya. Semuanya itu butuh proses yang akan menjadikan kita investor atau trader yang sukses dan mandiri. Karena selain masalah teknikal, fundamental, ada satu hal yang lebih penting yaitu psikologis. Dan hal itu nggak bisa kita dapat dalam semalam. Jadi jam terbang dan pengalaman tetap merupakan guru yang terbaik. Anyway, kali ini saya sengaja khusus membuat video ini karena mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mau menonton video-video saya, yang mau komen, like, subscribe. Terima kasih banyak. Saya nggak menyangka ada yang mau subscribe channel ibu-ibu seperti saya. Terima kasih banyak. Oh ya, untuk yang menanyakan masalah Telegram atau Instagram tentang persahaman, itu memang belum ada karena jujur kemarin-marin merasa kayaknya belum perlu dan takut nggak kepegang juga. Tapi menuju 10.000 subscriber, saya berencana mau buat Instagram buat kita sharing, diskusi bareng, ala-ala kita aja yang simpel buat pemula. Nah, tapi saya mau minta bantuan teman-teman nih. Silakan komen di bawah, kira-kira ada ide nggak nama Instagramnya apa? Soalnya saya sama sekali belum ada ide. Boleh komen juga kira-kira mau bahas tentang apa. Nah, kalau masih banyak yang mau, kita jadiin Instagramnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan saya bisa lebih banyak lagi sharing sedikit pengetahuan yang saya punya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan sangat menerima kritik dan saran yang membangun. Oke, itu aja yang bisa saya sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semua cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.